Bahas Mata bersama saya Milka, Cece, dan Afifri. Hari ini kita mau bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mulai semuanya mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Juga berkati teman-teman kami Tuhan yang mendengarkan ini dari rumah. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap. Kalau gitu saya undang untuk kita semua bernyanyi ya. Jesus.
mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ketanganmu, angkat tanganmu, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Kristin di sini di Sekolah Minggu GSCA Karismata Online. Wah, lama kita nggak ketemu ya. Kak Kristin kangen banget sama adik-adik. Tapi Kak Kristin berdoa dimanapun kita berada, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan dan sehat-sehat selalu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami, Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang pimpin kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siap mendengar firman Tuhan? Siap? Good. Tapi sebelumnya ada iklan yang mau lewat dulu nih. Kita lihat sebentar ya, oke? Teman-teman, sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, itu tadi adalah video tentang keseharian Cece dan Milka di rumah. Mereka punya tugas dan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Mereka rajin ya adik-adik. Ya, walaupun ada sedikit mengeluh sedikit, nggak apa-apa deh. Kak Kristin tetap senang karena mereka sudah berusaha untuk menjalankan tugasnya. Nah, Kak Kristin juga yakin adik-adik di rumah pasti punya tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan kan? Misalnya seperti membereskan tempat tidur, mencuci piring setelah makan, belajar, membantu papa, mama di rumah. Betul kan? Siapa yang melakukan tugasnya dengan sukacita? Angkat tangan. Siapa yang melakukan dengan semangat? Angkat tangannya juga. Atau siapa yang melakukannya dengan cemberut? Atau marah-marah? Nggak mau capek. Atau misalnya menyuruh orang lain, kakak aja deh, kan kemarin sudah giliran aku. Atau misalnya suruh lagi adiknya, enggak adik aja, dia kan lagi santai-santai tuh, aku lagi sibuk nih ma. Atau misalnya ketika adik-adik punya tugas yang harus dikerjakan, adik-adik menundanya, udah nanti aja deh masih lama, bisa nanti, bisa sore, bisa besok, sekarang aku mau main gadget dulu tuh. Nah, siapa yang masih seperti itu? Kakak yakin adik-adik tidak ada yang seperti itu. Kalaupun masih ada, setelah mendengarkan cerita hari ini, adik-adik harus belajar untuk merubah diri menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Oke? Nah,
Kak Christine hari ini mau bercerita tentang satu tokoh di dalam Alkitab. Siapa ya? Adik-adik tebak ya. Clue-nya adalah dia adalah laki-laki. Dia bertanggung jawab sama tugas yang diberikannya. Yang ketiga, dia adalah seorang raja Israel yang luar biasa dipakai Tuhan. Siapa ya adik-adik? Ya betul, dia adalah Daud. Tapi Kak Christine tidak mau bercerita saat ini tentang Daud yang menjadi raja, ataupun Daud yang melawan Goliat, si raksasa itu. Bukan tentang itu. Kak Christine mau bercerita tentang kehidupan Daud sebelum dia memerintah menjadi raja. Nah, adik-adik tahu kan Daud menjadi apa sih sebelum menjadi raja? Ya, betul. Dia menjadi gembala domba. Dia mengembalakan domba ayahnya di padang gurun. Kira-kira dombanya Daud berapa ya? Mungkin ayahnya mempercayakan 100 domba kepadanya. Oh, tidak adik-adik. 50. Kurang dari itu. 10 kah? Oh, masih kebanyakan Kak Christine 10. Domba yang dipercayakan ayahnya untuk dipelihara Daud hanya 2-3 ekor. Artinya jumlahnya sedikit saja. Tapi walaupun Daud diberikan tugas yang kecil, yang sederhana, Daud tetap menjalankan tugasnya dengan setia, dengan sukacita, dan dengan semangat. Dia menjaga domba-dombanya dengan baik. Di padang gurun, kalau misalnya ada hewan buas seperti singa ataupun beruang yang mau memakan domba-dombanya Daud akan dengan berani mengejar dan melawan hewan-hewan buas itu, melepaskan domba-dombanya sehingga tidak dimakan oleh mereka. Wah, Daud luar biasa ya adik-adik. Walaupun pekerjaannya sederhana, tapi dia menjalankan dengan baik. Kemudian adik-adik, ada suatu cerita, suatu kisah tentang Raja Saul. Kisah ini kalau misalnya adik-adik nanti bisa baca, terdapat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-14 sampai ke-23. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Nah, Kak Christine tidak akan membacakan ayat saya semua. Kak Christine akan menceritakannya kepada adik-adik. Adik-adik, saat itu Daud sudah diurapi Tuhan menjadi raja Israel. Tapi dia belum benar-benar menjabat sebagai raja karena Raja Saul masih menjadi raja saat itu. Tapi roh Tuhan sudah meninggalkan Raja Saul karena Raja Saul tidak taat sama Tuhan. Karena roh Tuhan sudah meninggalkan Saul, Saul sering dirasuk roh jahat. Kalau misalnya dia dirasuk roh jahat, dia akan sering marah-marah dan sering gelisah hatinya, tidak tenang, dan dia tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai raja. Nah, karenanya seorang hamba Raja Saul berkata, "Raja Saul, sebaiknya engkau mencari seorang yang bisa menghiburmu. Misalnya seorang yang bisa bermain kecapi untuk bisa menghiburmu saat engkau sedang dirasuk roh jahat." Oh, Raja Saul berpikir, ide yang sangat bagus ya. Oke, sekarang kalian pergi dan carilah orang itu dan bawa dia kemari, kata Raja Saul. Nah, hamba Tuhan itu kenal dengan Daud. Daud pintar bermain kecapi. Ketika dia mengembalakan domba ayahnya di padang gurun, Daud sering bermain kecapi untuk memuji Tuhan. Nah, kemudian pergilah hambanya itu ke rumah Bapak Isai, bapaknya Daud, dan berkata, "Bapak Isai, aku mau membawa anakmu ke istana." "Hah? Mau dibawa ke istana, anakku?" katanya Bapak Isai. "Kenapa ya?" Oh gitu, Bapak Isai agak-agak takut kan. Kenapa dibawa ke istana? Jangan-jangan Daud melakukan kesalahan. Oh, ternyata tidak. Daud dimintai tolong untuk ke istana supaya bisa menghibur Raja Saul yang sedang kemasukan roh jahat. Ya, Bapak Isai akhirnya mengizinkan Daud untuk pergi ke istana adik-adik. Berangkatlah mereka dan sampailah di istana Raja Saul. Di sana adik-adik, ketika bertemu dengan Raja Saul, apakah hati Daud menjadi sombong? Karena dia tahu
dia akan menjadi raja kelak menggantikan Saul. Oh tidak, ternyata adik-adik, walaupun dia tahu kelak dia akan menjadi raja, Daud tidak sombong. Dia tetap menghormati Raja Saul. Dan dia mau untuk melakukan apa yang diperintahkan Raja Saul, yaitu bermain kecapi, menghibur Raja Saul ketika Raja Saul sedang kerasukan roh jahat. Ketika Daud bermain kecapi, Raja Saul menjadi tenang hatinya dan roh jahat itu pergi dari dirinya. Karena itu Daud sangat disukai oleh Raja Saul. Saul suka kepadanya. Kemudian Daud diangkat menjadi pelayannya Raja Saul. Suruh ngapain ya adik-adik ya? Oh ternyata Daud disuruh menjadi pelayan Raja Saul untuk membawa senjata perangnya Raja Saul ketika sedang berperang. Daud melakukan tugasnya dengan semangat, dia senang, dia bersuka cita melakukan tugasnya. Dia tetap menghibur Raja Saul ketika sedang dirasuk roh jahat, dan ketika Raja Saul membutuhkan dia untuk sebagai pelayannya membawa perlengkapan perangnya, Daud melakukannya dengan bersuka cita dan bertanggung jawab. Karena itu, Raja Saul sangat menyukai Daud dan meminta kepada Daud, "Daud, untuk tinggallah di istanaku. Kamu temenin aku untuk menjalankan tugasku." Wah, Raja Saul sangat suka kepada Daud karena Daud seorang yang bertanggung jawab dan melakukan tugasnya dengan baik. Tapi bukan cuma Raja Saul yang suka sama Daud. Tuhan terlebih suka kepada Daud karena dia sudah mau melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Karena itu, ketika Tuhan mengangkat dia menjadi raja atas Israel dan benar-benar memerintah atas Raja Israel, Tuhan menjadikan dia raja yang luar biasa, raja yang hebat, yang memberkati semua bangsa Israel. Dan Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Kenapa adik-adik? Yaitu karena Daud mau melakukan tugasnya dengan baik, mau taat sama Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan suruh dengan setia, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah. Nah, siapa yang mau seperti Raja Daud? Siapa yang mau diberkati Tuhan seperti Daud? Ya, Kak Christine juga mau adik-adik. Nah, kalau gitu mulai sekarang kita semua, Kak Christine dan adik-adik di rumah, belajar mulai dari sekarang untuk bertanggung jawab sama tugas yang diberikan, baik itu oleh papa mama, baik itu oleh guru di sekolah, tugas hari-hari kita, ataupun yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk lakukan, kita harus mau melakukannya dengan setia, bertanggung jawab, dan bersuka cita, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah, tidak mengeluh. Nah, dengan demikian, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar lagi, sehingga kita bisa menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Oke? Demikian cerita hari ini adik-adik. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk bisa melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kita tidak hanya harus mendengar firman Tuhan, tapi kita juga harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus untuk dimampukan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau seperti Daud Tuhan, menjadi orang yang bertanggung jawab dan setia menjalankan tugas-tugas kami. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami dengan Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu, kehidupan keluarga kami, orang-orang tua kami yang kami kasihi, ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana teman-teman? Firman Tuhannya seru nggak? Seru dong. Nah, firman Tuhannya ini jangan cuma didengerin doang ya, tapi harus dilakukan juga. Itu baru namanya anak Tuhan. Nah,
ibadah kita. Tapi mari kita bernyanyi dulu, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun